Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Kalau kamu mau nonton cerita kriminal yang nggak biasa, Mabar Kriminal adalah jawabannya. Alur ceritanya lengkap, jelas, dan tentunya detail banget yang bikin kamu semakin betah nongkrong di channel ini. Dengan editan video yang keren dan suara Bang Mabar yang sopan di telinga, pastinya bikin kamu betah nongkrong berhari-hari. Dan buat yang masih ragu untuk subscribe, buruan gabung dari sekarang biar kalian gak ketinggalan video baru. Seperti biasa biar gampang dicari, silakan cek di deskripsi video atau kolom komentar yang dipin karena link channelnya sudah saya tempel di sana. Di era digital yang menawarkan kenyamanan tak tertandingi, situs dating online sering dianggap sebagai solusi instan yang digunakan untuk menemukan cinta. Namun di balik profil menawan dengan deskripsi yang tampak sangat sempurna, tersembunyi sebuah ancaman yang tak kalah nyata. Tidak semua sapaan manis akan berujung pada hubungan yang indah. Terkadang itu hanyalah langkah pertama yang akan membawa Anda menuju ke jebakan Batman. Bertemu pria dari dunia maya tanpa mengenalnya lebih dalam, sama saja seperti dengan bermain lotre. Anda mungkin menang besar, tetapi resikonya juga jauh lebih tinggi untuk menjadi kalah. Sayangnya dalam permainan ini, taruhannya bukan saja hanya uang, melainkan keselamatan dan juga nyawa yang tidak bisa diisi ulang seperti air galon harga 5 ribuan. Pada 24 September 2009, di sebuah pedesaan di Kent County, Inggris, seorang pria yang sedang berjalan di tengah ladang saat itu menemukan sebuah pemandangan aneh. Dia melihat sebuah koper tergeletak di kolam kering dan dikerumuni lalat yang berdengung di sekitarnya. Melihat hal itu, si pria pun segera melaporkannya pada polisi. Polisi yang tiba di TKP menyadari ada sesuatu mencurigakan di dalam koper tersebut. Dan dugaan mereka benar karena setelah dibuka, di dalamnya terdapat jasad seorang wanita dalam kondisi polos dan diatur dalam posisi janin. Korban diperkirakan berusia 30-an, bertubuh mungil dengan tinggi sekitar 150 cm. Mereka pun mengirim korban ke rumah sakit yang berdasarkan pemeriksaan forensik menyatakan bahwa wanita tersebut merupakan korban pembunuhan, di mana pelaku melepas pakaian korban yang setelahnya dimasukkan dan dikunci dalam koper. Selain itu, di sana juga ditemukan 2 kaleng pengharum ruangan yang sepertinya bertujuan untuk menutupi bau dari jasad tersebut. Namun karena kondisinya yang telah membusuk parah, sehingga forensik kesulitan untuk menentukan penyebab kematian. Sehingga saat itu, mereka pun melakukan pemeriksaan melalui usia serangga yang terdapat pada tubuh korban. Dan pada akhirnya mereka menyimpulkan bahwa wanita itu telah tewas sekitar 11 hari sebelum koper ditemukan. Sebagai upaya lanjutan, polisi juga memeriksa laporan orang hilang di sekitaran waktu tersebut. Dan setelah mencocokkan sidik jari dengan catatan di database, mereka memastikan jika korban bernama Lia yang dilaporkan sebagai orang hilang oleh rekan kerjanya bertepatan di tanggal 13 September. Lia yang berusia 37 tahun memiliki latar belakang pendidikan hukum di Filipina. Namun demi kehidupan yang lebih baik dan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dia pun memutuskan untuk pindah ke London dan bekerja di sebuah panti jompo. Menurut rekan-rekannya, Lia adalah seorang pekerja keras dan berdedikasi. Dia bahkan seringkali mengambil lembur agar memiliki banyak penghasilan. Namun pada tanggal 13 September dia tiba-tiba menghilang dan tidak masuk kerja. Yang karena hal ini di luar kebiasaannya, sehingga rekan-rekannya melapor pada polisi. Dan mereka sangat kaget ketika mengetahui Lia ditemukan di daerah Kent yang berjarak sejauh 80 km dari rumahnya, terutama karena lokasi tersebut merupakan daerah terpencil di pedesaan sepi.
yang kecil kemungkinan bahwa seseorang akan memperhatikan keberadaan koper itu. Untuk mencari tahu apa yang terjadi, polisi melacak rute Leah di hari dia menghilang. Melalui kartu transportasi umum, riwayat transaksi bank dan rekaman CCTV jalan, diketahui sehari sebelum Leah menghilang, dia terekam saat menaiki bus bernomor 172 dan turun di daerah Elephant and Castle yang lokasi ini berada jauh dari rumahnya. Dan sejak saat itu, Leah tidak pernah lagi terekam dalam CCTV ataupun menggunakan kartunya. Karena tidak bisa memastikan kemana selanjutnya Leah pergi, polisi pun mempublish foto terakhirnya yang terekam dalam CCTV. Mereka berharap ada seseorang yang pernah melihat dan mengetahui di mana keberadaan Leah. Tetapi sayangnya, walaupun menerima banyak panggilan telepon, namun informasi yang diterima polisi tidak banyak membantu. Dalam masa-masa ini, polisi juga melakukan pemeriksaan di rumah Leah, termasuk juga dengan di komputernya. Yang di sana mereka mengetahui bahwa wanita itu menggunakan situs kencan online bernama Jamtrain. Dan selama setahun belakangan, dia berbicara dengan seorang pria bernama Jason. Dalam profilnya, Jason yang berusia 33 tahun, mengklaim dirinya sebagai pria terpelajar, berbudaya, cerdas, serta bekerja sebagai manajer eksekutif di BBC. Yang dengan latar belakang seperti itu, tentunya Jason telah meninggalkan kesan baik sebagai pria mapan. Selain menyebutkan bahwa dia tertarik untuk bertemu wanita Asia terutama yang dari Filipina, Jason juga merinci segala hal positif tentang kualitas dirinya. Hal ini membuat polisi merasa aneh karena profil kencan online biasanya juga merinci tentang kekurangan masing-masing. Namun saat itu Jason hanya menceritakan dirinya dalam versi terbaik. Tetapi bagi Leah, sepertinya hal tersebut tidak menjadi masalah. Karena dalam waktu singkat, mereka pun segera menjadi akrab dan sering kali bertemu. Bahkan pada bosnya, Leah seringkali menceritakan tentang Jason yang belakangan waktu sedang dikencaninya. Setelah berhasil mengakses data telepon milik Leah, penyidik mulai menemukan pesan teks yang menunjukkan hubungan dekat di antara mereka. Dalam pesan-pesan tersebut, keduanya berkomunikasi setiap hari, di mana Leah juga menyatakan cinta pada pria itu. Selain itu, penyidik juga menemukan banyak hal mencurigakan dari pesan-pesan tersebut. Seperti fakta bahwa Leah menarik sekitar 18 juta dari rekeningnya, yang uang tersebut digunakan untuk membayar sewa apartemen Jason. Jumlah ini sangat besar, mengingat saldo rekeningnya sebelumnya hanya sekitar 60 juta, dan uang tersebut sudah lama di rekeningnya, mengingat gajinya yang sangat rendah. Leah dan Jason diketahui sering bertemu dan saling mengirim pesan setiap hari. Namun pada pertengahan September, Leah tiba-tiba saja menghilang. Meskipun Jason terus mengirim pesan pada Leah setelah dia menghilang, tetapi pria itu tetap menjadi tersangka utama dalam kasus pembunuhan Leah. Penyidik pun mulai mencari Jason yang mengaku bekerja di BBC. Namun ketika memeriksa informasi ini, mereka tidak menemukan orang dengan nama tersebut. Selain itu, polisi juga menemukan sebuah fakta baru bahwa setelah kematian Leah, ada seseorang yang menarik uang dari rekeningnya dan hanya disisakan sekitar 100.000. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang menarik uang dari rekening tersebut kemungkinan adalah orang yang sama dengan orang yang memindahkan tubuh Leah ke dalam koper dan kemudian membuangnya. Selanjutnya kartu bank Leah digunakan untuk membeli barang-barang di sekitar Elephant and Castle. Lokasi ini merupakan lokasi terakhir tempat Leah diketahui hilang. Pembelian tersebut termasuk pembelian sebuah gembok dan juga koper yang kemudian digunakan untuk menutupi jejak kejahatannya. Setelah beberapa saat melakukan penyidikan, pada akhirnya polisi mengungkapkan bahwa alamat yang diberikan oleh Jason dalam pesan teks sebenarnya terdaftar atas nama Clinton Bailey, seorang pria yang berusia 36 tahun. Setelah melakukan penyidikan lebih lanjut, mereka mengkonfirmasi bahwa Jason adalah Clinton Bailey yang selama ini telah menipu Leah dengan mengaku bernama Jason dan bekerja di BBC.
Penemuan ini pada akhirnya mengungkapkan bahwa pria tersebut telah merencanakan semua kejahatannya sejak awal. Clinton diketahui berasal dari Afrika Selatan dan saat itu tinggal di London Selatan. Menurut orang-orang yang mengenalnya di Afrika, Clinton pernah menikmati kehidupan yang sangat sukses dengan memiliki beberapa rumah dan juga mobil mewah. Namun setelah kembali ke London, dia kehilangan pekerjaan dan secara perlahan kehilangan semua kekayaannya. Akibatnya dia pun terpaksa tinggal di daerah miskin dan terlilit hutang yang diduga menjadi salah satu motif utama di balik tindak kejahatannya. 5 hari setelah penemuan koper, polisi akhirnya berhasil menangkap Clinton. Yang saat ditangkap, dia membantah keterlibatan dalam kasus tersebut dan bahkan mengatakan bahwa polisi pasti sedang bercanda. Saat itu Clinton tampak sangat percaya diri dan yakin tidak akan tertangkap. Namun pada kenyataannya, dalam penyidikan yang cukup lama, pada akhirnya penyidik berhasil membongkar semua kebohongannya. Selama penyidikan, polisi menemukan bahwa Clinton memiliki seorang tunangan yang bernama Deborah. Ketika polisi berbicara dengan wanita itu, mereka pun memperoleh sejumlah fakta yang mengejutkan. Deborah sendiri sangat kaget ketika mendengar bahwa Clinton terdaftar di sebuah situs online dan dia juga tidak tahu jika kekasihnya berhubungan dengan wanita lain. Bahkan Deborah mengaku dia belum pernah mendengar tentang sosok yang bernama Jason. Selain itu, pada satu saat, Clinton juga pernah mengaku pada Deborah bahwa dia akan pergi ke Afrika pada tanggal 21 Agustus yang bertujuan untuk mengunjungi ibunya yang sudah tua. Namun setelah diperiksa, tidak ada bukti yang mengkonfirmasi bahwa dia benar-benar berangkat ke Afrika atau negara lainnya. Melalui rekaman telepon Clinton, penyidik mengungkapkan bahwa setelah melakukan kejahatannya, pria itu tidak hanya bertemu dengan Leah, tetapi juga bertemu dengan wanita lain. Dia bahkan berencana untuk mengubah identitas, termasuk nama dan pekerjaannya. Deborah menceritakan bahwa saat berada di rumah Clinton dan memasuki garasi, dia sempat mencium bau yang sangat kuat yang mirip dengan bau ikan busuk. Clinton pun menjelaskan bahwa bau tersebut berasal dari ikan yang baru dibelinya di toko terdekat dan disimpan di garasi. Pada saat itu, Deborah mempercayai dan tidak terlalu memikirkannya. Namun setelah mengetahui kejahatan Clinton, dia pun mulai menyadari bahwa mungkin saja jasad Leah telah disembunyikan di garasi itu. Ketika polisi menggeledah apartemen dan garasi Clinton, mereka menemukan bukti fisik yang sangat penting. Di spray dan bantal juga ditemukan jejak darah yang cocok dengan darah Leah yang mengkonfirmasi bahwa Clinton adalah pembunuhnya. Selain itu mereka juga menemukan kunci tas travel dan pengharum ruangan yang cocok dengan bukti-bukti yang ditemukan sebelumnya. Menurut sang penyidik, bahwa setelah membunuh Leah, Clinton menyembunyikan tubuhnya di garasi selama 5 hari. Karena tubuh mulai membusuk, dia pun menyemprotkan pengharum ruangan untuk menutupi bau tersebut. Setelah menyadari bahwa bau jasad tersebut semakin menyengat, Clinton memutuskan untuk membuangnya agar tidak terdeteksi. Dia pun membeli koper, mengisinya dengan penyegar udara, dan menguncinya untuk menyembunyikan bau jasad tersebut. Dan saat itu dia berpikir bahwa dengan membawa koper itu di antara orang-orang, tas tersebut akan tampak biasa saja dan tidak menimbulkan kecurigaan. Clinton pun meminta Deborah untuk menyewa mobil dengan alasan ingin membawa ikan yang berada di garasinya karena dia mengklaim bahwa ikan tidak bisa dibawa dengan transportasi umum. Tanpa curiga Deborah segera menyewa mobil dan tidak pernah mengetahui bahwa Clinton akan menggunakan mobil tersebut untuk membawa koper yang berisi jasad Leah. Dan dengan cara ini, Deborah tanpa sengaja ikut terlibat dalam kejahatan tersebut yang tentunya dilakukan tanpa sepengetahuannya. Clinton memilih Ken sebagai tempat pembuangan koper karena lokasinya yang jauh dari tempat tinggalnya, sehingga dia pun merasa akan lebih sulit untuk dicurigai. Namun karena ini merupakan kejahatan pertamanya, dan dia bukanlah seorang kriminal, sehingga rencana yang tadinya dia kira brilian, ternyata tidaklah seindah kenyataan. Bukti lain yang ditemukan selama penyelidikan adalah riwayat pencarian di internet
yang menunjukkan bahwa Clinton mencari cara untuk menghilangkan bau bangkai hewan. Temuan ini semakin memperkuat dugaan bahwa dia telah merencanakan kejahatannya dengan sangat teliti. Dan salah satu cara yang dilakukan Clinton untuk menghilangkan kecurigaan adalah dengan terus mengirim pesan pada Leah dan mengatakan kata-kata manis seperti "kamu adalah malaikatku" dan tidurlah dengan nyenyak. Di saat bersamaan, ketika keluarga Leah yang berada di Filipina diberitahu tentang kabar tersebut, mereka seketika kaget dan mengirim kakak Leah untuk ke Inggris dan mengambil jasadnya. Sedangkan Clinton saat itu sama sekali tidak menunjukkan rasa penyesalan. Bahkan setelah kematian Leah, dia tetap aktif di situs kencan dan bertemu dengan wanita lain, sedangkan jasad Leah saat itu masih berada di dalam garasi. Saat itu Clinton membawa seorang wanita yang ditemuinya secara online ke dalam rumahnya. Di sana mereka minum alkohol mahal yang kemungkinan besar dibeli dengan uang milik Leah. Hal ini menunjukkan bahwa Clinton telah memangsa wanita-wanita di situs kencan online demi untuk mencuri uang mereka. Dalam persidangan yang dilakukan pada 1 Juli 2010, walaupun Clinton menyangkal tuduhan pembunuhan, namun dia mengaku telah memasukkan jasad Leah ke dalam koper dan membuangnya di daerah Kent. Saat itu dia mengklaim jika Leah telah meninggal secara alami, namun hal ini sangat tidak masuk akal karena wanita itu tidak memiliki riwayat penyakit apapun. Sedangkan Clinton sendiri, alih-alih berusaha memanggil ambulans, dia justru menarik semua uang di rekening milik Leah. Setelah berusaha membela diri dengan berbagai cerita yang tidak masuk akal tersebut, Clinton pun divonis hukuman penjara selama 30 tahun, serta hukuman tambahan 5 tahun atas dakwaan telah membuang jasad. Karena di Inggris hukuman mati telah dihapuskan, sehingga vonis tersebut merupakan vonis terberat yang bisa diberikan hakim. Sedangkan Clinton, tepat sesaat setelah vonis dijatuhkan, dengan sombong pria bertubuh bulat seperti ikan kembung itu segera menyoraki seisi ruangan dan menuduh jika mereka sedang bercanda, idiot dan tidak mengerti apa-apa. Menurut sang hakim, Clinton adalah orang yang mengerikan, yang demi mencuri uang yang jumlahnya tidak seberapa, dengan tega dia menghabisi seseorang yang telah menjadi tulang punggung dalam keluarganya. Sedangkan menurut adik Leah, dia menyatakan bahwa kesalahan Leah adalah terlalu cepat jatuh cinta pada pria yang belum dikenalnya dengan baik. Namun meskipun begitu, Leah tidak pantas untuk menjadi korban.